Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian bayangin kalau di suatu pasar cuma ada satu penjual yang menguasai semuanya? Nah, itulah yang disebut dengan pasar monopoli. Yuk kita pelajari bersama bagaimana pasar monopoli ini berjalan dan juga pengaruhnya buat kita semua. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang mendominasi pasar tanpa pesaing yang signifikan. Seperti Bulog yang bergerak pada sektor logistik. Contohnya seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung, jagung, dan kacang kedelai. Selanjutnya, ada karakteristik utama dari pasar monopoli, yaitu yang pertama hanya ada satu penjual tunggal yang menguasai seluruh pasar untuk produk atau layanan tertentu, sehingga penjual ini memiliki kendali penuh atas harga dan pasokan produk. Kedua, tidak ada produk pengganti yang serupa, sehingga konsumen tidak memiliki alternatif lain selain membeli dari penjual monopoli tersebut. Ketiga, terdapat hambatan masuk pasar yang sangat tinggi bagi penjual baru yang bisa berupa kebutuhan modal besar, teknologi sulit ditiru, atau regulasi ketat dari pemerintah. Dan yang keempat, penjual tunggal ini bisa menetapkan harga sesuka hati karena tidak ada pesaing langsung. Nah, di sini kami memilih Bulog sebagai contoh nyata dalam pasar monopoli di Indonesia. Bulog didirikan pada tahun 1967 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengendalikan logistik pangan, khususnya beras setelah krisis beras pada era 1960-an. Kok bisa sih Bulog jadi pasar monopoli? Nah, biar gak bingung, kenalin 3 hal berikut ini. Yang pertama, kontrol pasokan. Bulog mengelola gudang beras nasional dan sering melakukan intervensi dengan membeli beras dari para petani pada harga tertentu, harga pembelian pemerintah atau HPP, untuk mencegah penurunan harga yang merugikan petani. Dan yang kedua adalah distribusi. Bulog menyalurkan beras melalui program seperti Raskin atau beras untuk keluarga miskin dan operasi pasar yang memungkinkan kontrol harga di tingkat konsumen. Dan yang ketiga adalah regulasi. Pemerintah menetapkan harga acuan beras dan Bulog bertindak sebagai price maker dalam pasar ini. Misalnya, pada tahun 2023, Bulog mengimpor beras untuk menstabilkan harga saat inflasi tinggi. Dampak pada pasar dan ekonomi. Dampak positifnya, Bulog membantu menjaga stabilitas harga beras yang merupakan komoditas strategis selama pandemi COVID-19. Bulog memainkan peran penting dalam distribusi beras murah untuk mengurangi beban masyarakat. Yang kedua, dampak negatif. Kritik sering muncul terkait inefisiensi seperti biaya penyimpangan tinggi dan potensi markup harga. Pada tahun 2021, Bulog dilaporkan mengalami kerugian karena harga beras dunia yang tinggi yang membebani anggaran negara. Selain itu, monopoli ini dapat menghambat masuknya pemain swasta sehingga inovasi dalam teknologi pertanian terbatas. Pasar monopoli Bulog menunjukkan bagaimana pemerintah dapat menggunakan monopoli untuk tujuan strategis seperti ketahanan pangan. Meskipun memberikan stabilitas, model ini perlu diseimbangkan dengan deregulasi untuk mendorong kompetisi dan efisiensi.